semua. Saya, Pastor Octavianus Situngkir Kapusin, hendak menyampaikan renungan kepada kita Senin pekan kedua Advent yang dikutip dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Demikian bunyinya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, beriman kreatif dan kooperatif. Orang beriman itu selalu mau berusaha dan tidak habis akal mau mengupayakan yang baik. Iman memberi semangat dan daya juang untuk mengalami rahmat Tuhan serta siap menolong sesamanya demi keselamatan. Pada Injil hari ini, Senin Advent kedua, mengisahkan sekelompok orang yang menggotong orang lumpuh di atas tempat tidur ke hadapan Yesus. Karena kerumunan orang banyak, mereka tidak dapat menemui langsung Yesus, tetapi mereka tidak habis akal. Mereka membuka atap rumah dan menurunkan si lumpuh itu persis di hadapan Yesus. Melihat usaha dan iman mereka itu, Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Luar biasa, sungguh percaya betul bahwa Yesus dapat berbuat sebagaimana mereka harapkan dan mohonkan dalam hati. Hasilnya luar biasa juga. Usaha dan kerja keras mereka tidak sia-sia. Tuhan Yesus menanggapi kepercayaan dan usaha mereka itu. Lebih lanjut, Yesus menanggapi harapan orang lumpuh itu dan mereka yang membawanya dengan berkata, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Terhadap usaha, kesungguhan, dan kenekatan itu, Yesus pun sungguh menanggapi dengan menyembuhkan. Harus dikatakan bahwa orang lumpuh itu mendapat kemurahhatian Tuhan dengan dua mahkota sekaligus, yaitu dosanya diampuni dan kelumpuhannya disembuhkan. Iman dan harapan membawa orang kepada pemulihan total. Pengalaman kedosaan
Dan pengalaman rahmat itu bisa jadi berjalan beriringan. Dosa merusak cita rasa seseorang. Tetapi harus dikatakan dan diakui bahwa rahmat memulihkan seseorang kepada martabatnya sebagai anak-anak Allah. Iman yang kuat disertai tekad dan kenekatan membuat rahmat Tuhan jadi pengalaman nyata dan bekerja dalam diri orang, baik secara pribadi dan bersama. Saudara-saudari, sebagaimana orang lumpuh maupun orang-orang yang menggotong si lumpuh ke hadapan Yesus, mereka sama-sama percaya sehingga peristiwa itu jadi pengalaman rahmat bagi semua. Pada masa apel ini kita perlu semakin merenung serta menegaskan niat dan tekad yang lebih kuat bertolak dari sabda Yesus, bangunlah dan berjalanlah. Sabda ini hendak kita renungkan lebih luas. Bangun dan berjalan kepada kepercayaan iman kepada Yesus dan juga menuntut yang lain makin percaya. Kita harus bangun menantikan rahmat dan berjalan meraih rahmat yang tersedia. Rahmat Allah tersedia sudah. Namun untuk menangkap dan mendapatkannya kita perlu berusaha. Bila kita tidak ada niat dan usaha mendapat rahmat Allah, maka rahmat itu akan tetap tinggal di tempatnya dan kita pun tidak memilikinya. Maka bangunlah dan berjalanlah. Semoga dalam masa apel ini kita mampu menunjukkan iman kita melalui kegigihan dan usaha-usaha yang baik kita lakukan. Pace bene, semangatlah selalu, berkat Tuhan selalu menyertai.